Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara-cara menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi kalian ingat terlebih dahulu bahwa fungsi logaritma merupakan balikan dari fungsi eksponensial. Cara-cara menggambar grafik fungsi logaritma sama persis dengan cara-cara menggambar grafik eksponensial yang telah Ibu jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Baiklah, di sini bentuk umum dari fungsi logaritma yaitu f(x) sama dengan a log x. Jadi di sini ada ketentuannya. A ini atau basis bisa lebih besar dari 1 atau a lebih besar dari 1, atau basisnya itu antara 0 dan 1, yaitu 0 kurang dari A kurang dari 1. Kemudian Ibu langsung memberikan teknik menggambarnya. Yang pertama di sini untuk mempermudah, kita nyatakan dulu fungsi awal sebagai y atau f(x) sama dengan y. Kemudian langkah kedua, kita ambil sembarang titik x atau apsis x yang ada di sumbu x. Ingat, x jangan ambil atau tidak sama dengan 0 dan negatif. Jadi kalian jangan ambil x-nya 0 dan negatif. Kalian bisa ambil x-nya itu di antara 0 dan 1 lebih besar dari 1. Jangan sama dengan 0 dan kurang dari 0. Kemudian setelah kita mengambil sembarang titik x, kita substitusi sembarang titik-titik x ke fungsi awalnya, yaitu a log x. Setelah itu, hasil substitusi akan menghasilkan nilai y, karena permisalan pertama di sini adalah f(x) sama dengan y. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai y, kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan x, y dari langkah kedua dan ketiga ini, yaitu dari ambil sembarang titik x kemudian mensubstitusi, barulah ketemu x, y. Setelah menemukan titik koordinat, kita hubungkan titik koordinat tersebut menjadi sebuah grafik di bagan Kartesius. Oke, selanjutnya di sini kita langsung mencoba menggambar grafik f(x) sama dengan 2 log x. Jadi basisnya di sini adalah 2. Karena 2 ini lebih besar dari 1, berarti basisnya ini lebih besar dari 1, yaitu 2. Yang pertama, ingat kita misalkan dulu f(x) sama dengan y. Karena kita telah memisalkan f(x) sama dengan y, berarti f(x) sama dengan 2 log x itu akan kita ubah menjadi y sama dengan 2 log x. Langkah pertama di sini kita akan mengambil sembarang x. Ingat ya, jangan ambil 0 dan negatif. Jadi di sini Ibu ambil 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan seterusnya. Tips dari Ibu, apabila basisnya 2 di sini, ambil sembarang x yang memiliki keterkaitan dengan 2. Misal 1/8 itu memiliki keterkaitan dengan 2, karena 1/8 ini kita bisa mengubahnya menjadi basis 2, yaitu 2 pangkat sekian. 1/4 juga begitu, setengah juga begitu, 2 dan 4 juga ya. 2 ini adalah 2 pangkat 1, 4 adalah 2 pangkat sekian, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengambil sembarang nilai x ini, barulah kita ke langkah kedua, yaitu kita mensubstitusi sembarang nilai x ini ke fungsi awal, yaitu y sama dengan 2 log x. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan sebuah tabel pembantu, yaitu pada kolom pertama adalah x, yaitu sembarang nilai x. Kolom kedua di sini adalah fungsi awalnya, yaitu y sama dengan 2 log x, dan kolom ketiga di sini adalah himpunan pasangan berurutannya, yaitu x, y. Nah, nanti dari langkah pertama ini kalian taruh di kolom pertama, yaitu x-nya ya.
Nah, X-nya di sini 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita ganti X-nya ke kolom kedua. Y sama dengan 2 log X. Nah, X-nya sama dengan 1/8, kita ganti X-nya dengan 1/8. Y sama dengan 2 log X, kita ganti dengan 1/8. Sama dengan 2 log 1/8, itu bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat min 3. Sama dengan, nah karena ini kita pakai sifat yang A log A pangkat N ya. Jadi hasilnya adalah min 3. Saat X sama dengan 1/8, Y-nya sama dengan min 3. Jadi X, Y-nya adalah 1/8, min 3. Kemudian untuk X sama dengan 1/4, kita ganti di sini X-nya dengan 1/4, yaitu 2 log 1/4. 1/4 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat min 2. Jadi bentuk lainnya adalah 2 log 2 pangkat min 2. Jadi 2 log 2 pangkat min 2 itu hasilnya sama dengan min 2. Saat X sama dengan 1/4, Y-nya sama dengan min 2. Jadi X, Y-nya dibaca 1/4, min 2. Kemudian untuk X sama dengan setengah, kita ganti juga X-nya dengan setengah, yaitu Y sama dengan 2 log setengah. Sama dengan 2 log setengah ini kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Sama dengan 2 log 2 pangkat min 1, itu menghasilkan min 1. Kita baca sekarang X, Y-nya, himpunan pasangan berurutannya. Saat X sama dengan setengah, Y sama dengan min 1. Kita tulis di sini setengah, min 1. Selanjutnya di sini X sama dengan 1. Jadi kita ganti Y-nya dengan X-nya dengan 1. Y sama dengan 2 log X. Kita ganti X-nya dengan 1. 2 log 1. Ingat, bila numerusnya sama dengan 1, berarti hasilnya sama dengan 0. 2 log 1 sama dengan 0. Artinya saat X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Kita taruh di kolom ketiga ini, X, Y. Kita baca 1,0. Kemudian saat X sama dengan 2, kita ganti X-nya dengan 2. Yaitu Y sama dengan 2 log X. Kita ganti dengan 2 log 2. Karena basis dan numerusnya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Artinya saat X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Kita tulis 2,1. Selanjutnya, di sini X sama dengan 4. Jadi kita ganti X-nya ada 4. Y sama dengan 2 log X. Sama dengan 2 log 4. Jadi 2 log 4 itu bentuk lainnya adalah 2 log 2 pangkat 2. Jadi hasilnya di sini adalah basis dan numerus sama. Maka hasilnya adalah pangkat dari numerus tersebut, yaitu 2. Saat X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Jadi kita tulis 4,2. Nah, himpunan pasangan berurutan ini ya, yaitu 1/8, min 3, 1/4, min 2, setengah, min 1, 1,0, 2,1, dan 4,2 kita susun di atau kita gabungkan di bagan kartesius ya. Ini masuk ke langkah ketiga, yaitu kita hubungkan titik-titik koordinat pada langkah kedua tadi ke bagan kartesius. Ingat lagi, titik-titik yang kita dapatkan adalah ini, yaitu 1/8, min 3, 1/4, min 2, setengah, min 1, 1,0, 2,1, 4,2. Kita buat titik-titik koordinatnya ke bagan kartesius seperti ini ya. Nah, setelah kalian buat, barulah kalian hubungkan titik-titik koordinat tersebut atau titik-titik koordinat ini menjadi sebuah grafik. Jadi grafiknya akan berbentuk seperti ini.
inilah grafik dari fx sama dan y sama dengan 2 log x. Jadi kalau kalian memperhatikan grafik ini merupakan balikan dari grafik bentuk fx sama dengan 2 pangkat x atau bentuk eksponensial 2 pangkat x. Oke, baiklah. Demikian penjelasan dari Ibu terkait cara-cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Semoga mudah dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.